Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sian Raffi Fatana dengan NPM 2204022010 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi sebagai makna data. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sederhananya, informasi sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Sedangkan data mengacu pada suatu himpunan atau kumpulan pembentuk informasi, merupakan hasil dari observasi atau percobaan. Data bisa berupa bilangan, kata, gambar yang secara khusus merupakan variabel yang digunakan untuk pengukuran atau observasi. Lalu pada pembahasan, yang pertama informasi sebagai makna data. Penggunaan informasi untuk menunjukkan makna data, setiap orang dapat berbeda-beda dalam menafsirkan sesuatu. Banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya tingkat pengetahuan, latar belakang disiplin ilmu seseorang, dan nilai budaya. Data merupakan bagian paling penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kehadiran data tersebut, kita dapat lebih mudah dalam melakukan berbagai aktivitas. Pada umumnya, data digunakan sebagai dasar dalam memutuskan keputusan, bahkan untuk menargetkan pasaran. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, atau suara. Menurut Connolly dan Beck, data merupakan komponen terpenting dalam sebagai penghubung antara mesin atau hardware dan manusia. Data adalah komponen utama yang ada di dalam sebuah database management system atau DBMS. Data adalah suatu komponen penghubung antara hardware dan manusia. Lalu sedangkan menurut Carlos Coronel dan Stephen Morris, data berisikan fakta mentah. Jadi, dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa data adalah sebuah fakta mentah yang belum diolah. Data adalah fakta mentah atau pengamatan, biasanya tentang fenomena fisik atau transaksi bisnis menurut Aubrey Marcus. Yang kedua, perbedaan data dan informasi. Data berisi penjelasan singkat atau gagasan yang belum lengkap mengenai peristiwa atau kegiatan dan tidak bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan informasi adalah hasil data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, ada jenis-jenis data. Yang pertama, jenis data berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah jenis data yang diperoleh dengan melakukan kategorisasi. Dengan proses kategorisasi yang dilakukan, tentu akan memudahkan peneliti untuk mengambil data-data yang ada di lapangan. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah jenis data yang diambil dengan cara mengelompokkan peringkat dan hubungan berdasarkan ranking. Ini disebut mirip seperti data nominal karena harus memperhatikan urutan data yang jelas. Yang ketiga, ada data interval. Data interval adalah jenis data yang didapatkan dengan proses pengukuran, berbeda dengan data nominal dan ordinal. Data interval tidak memiliki kategori apapun, namun data interval memiliki urutan bertingkat yang diberi nilai. Lalu jenis data berdasarkan sumber. Yang pertama, ada data primer. Data primer adalah data yang didapat dari proses pengambilan objek secara individual atau perorangan. Biasanya, data ini diambil dengan melakukan proses wawancara pada individu yang menjadi target penelitian. Kelebihan data primer dapat disesuaikan dengan selera dan ketertarikan peneliti, dapat mencerminkan objektivitas di lapangan sehingga sulit dimanipulasi, serta relevan dengan kondisi saat ini.
Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang didapatkan secara tidak langsung. Data ini biasanya didapatkan dari pengumpulan informasi berbagai sumber, mulai dari jurnal penelitian, surat kabar, buku, dan internet. Kelebihan data sekunder lebih murah dibandingkan data primer, tidak membutuhkan waktu lama karena tidak terjun langsung ke lapangan, serta data dapat diakses dengan mudah dan gratis. Lalu yang berikutnya adalah manfaat dan fungsi data. Manfaat yang pertama sebagai acuan kegiatan. Manfaat dan juga fungsi data yang pertama itu sebagai salah satu acuan kegiatan. Hal tersebut berarti dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang kita inginkan. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan. Sebuah data bisa kita gunakan sebagai sebuah perencanaan, sebab dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat. Sedangkan data itulah yang bisa digunakan sebagai salah satu parameter sekaligus sebagai acuan dalam membuat suatu perencanaan. Tidak hanya itu saja, data juga bisa digunakan sebagai bahan perkiraan, keadaan, atau situasi di waktu yang akan datang. Dengan melihat data tersebut, maka sebuah perencanaan akan lebih matang dan terarah, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang tepat dan optimal. Yang selanjutnya, data berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan. Sebuah data bisa bermanfaat untuk membuat sebuah keputusan. Dari adanya data yang ada, seseorang bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Dengan begitu, seseorang akan dengan lebih mudah menentukan keputusan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, data sebagai bahan untuk evaluasi. Selain berbagai manfaat dan fungsi yang sudah disebutkan di atas, sebuah data juga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi. Misalnya saja, dalam sebuah lembaga ataupun organisasi tertentu, pasti akan membutuhkan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Jadi, kesimpulannya adalah data adalah kumpulan fakta yang disimpan dengan tipe data yang terstruktur maupun tidak terstruktur dalam suatu media penyimpanan untuk kemudian dapat diolah agar dapat menghasilkan informasi. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan baik dalam penulisan. Saya minta maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.